Kegiatan 18, kelipatan persekutuan terkecil dan faktor persekutuan terbesar. Contoh 134. Jainul, Evan, Thohir mempunyai langganan bakso yang sama. Jainul membeli bakso setiap 2 hari sekali, Evan setiap 3 hari sekali, sedangkan Thohir setiap 5 hari sekali. Jika pada hari ini mereka membeli bakso bersama-sama, tentukan setiap berapa hari mereka makan bakso bersama-sama. Jelaskan. Di sini konsep yang digunakan adalah konsep dari kelipatan persekutuan. Maka dicari kelipatan dari 2, kelipatan dari 3, dan kelipatan dari 5, kemudian di mana dia bersekutu. Itu namanya konsep kelipatan persekutuan. Jadi kelipatan dari 2, 3, dan 5 itu adalah 30. Kalikan aja 2 kali 3 kali 5, itu adalah 30. Jadi setelah 30 hari mereka bertemu untuk makan bakso bersama-sama. Untuk hari yang berikutnya itu adalah hari ke-60. Lalu hari setelahnya adalah hari ke-90. Contoh 135. Utusan anggota pramuka dari kelas 789 sebuah SMP untuk mengikuti perkemahan Sabtu Minggu sebanyak 108 orang, utusan dari kelas 7 sebanyak 30 orang, kelas 8 36 orang, dan kelas 9 sebanyak 42 orang. Untuk acara baris berbaris, semua utusan dibagi dalam beberapa kelompok. Tiap kelompok merupakan campuran dari kelas 7, 8, dan 9 dengan jumlah anggota kelompok adalah sama. Berapa sebanyak-banyaknya kelompok yang dapat dibentuk, berapa banyak anggota tiap kelompok. Jadi penyelesaian dari masalah tersebut adalah dengan menggunakan faktor persekutuan. Faktor persekutuan dari 30, 36, dan 42. Jadi cari dulu faktor-faktor dari 30, 36, dan 42. Faktor dari 30 itu adalah 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30. Kemudian faktor dari 36 itu adalah 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36. Lalu faktor dari 42 itu adalah 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42. Jadi dari sini yang sama nilainya itu adalah 1, 2, 3, dan 6. Maka banyak kelompok yang bisa dibuat adalah 2, 3, dan 6. Untuk pertanyaan nomor 2, banyak anggota tiap kelompok. Jadi untuk kelompok yang pertama, untuk 2 kelompok berarti tadi jumlahnya 108 orang dibagi 2 berarti ini ada 54 orang dalam satu kelompok. Jika dia terdiri dari 3 kelompok, berarti 108 dibagi 3 ini adalah 36 anak. Untuk 4 kelompok untuk 6 kelompok berarti 108 dibagi 6 ini terdiri atas 18 anak. Cara menentukan KPK ada 2 cara. Yang pertama faktorisasi prima, yang kedua dengan pembagian bersusun. Untuk faktorisasi prima ini dapat menggunakan pohon faktor. Tentukan KPK dari 90, 90 dan 168. Nah, di sini dibentuk pohon faktor dari 90. Pohon faktor dari 90 itu adalah 90. Jadi pertama dia dibagi bilangan prima terkecil bagi 2 dulu, 45. Lalu dibagi 3, hasilnya ini adalah 15. Berikutnya ini dibagi 3, ini menghasilkan 5. Habis. Untuk 168 bagi 2, ini menghasilkan nilai 84. Dibagi 2 menghasilkan 42, dibagi 2 hasilnya 21, bagi 3 hasilnya 7. Maka untuk faktor dari 90 itu ada 2 kali 3 pangkat 2 dikali 5. Kemudian faktor prima dari 168 itu adalah 2 pangkat 1, 2, 3, 2 pangkat 3 kali 3 dikali 7.
Maka KPK dari 90 dan 168 adalah untuk bilangan yang sama gunakan faktor tertinggi, pangkat tertinggi. Berarti 2 ini di sini 2 pangkat 3 kalikan yang digunakan adalah 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 dengan 3, berarti gunakan 3 pangkat 2 lalu dikali 5 lalu dikali 7. Hasilnya 8 dikali 9 dikali 5 dikali 7, hasilnya itu 2520. Ini berikutnya tentukan KPK dari 54, 90, 168 dengan cara faktorisasi prima. Jadi kita buat masing-masing pohon faktor dari 54, 90, dan 168. 54 dibagi 2, 27. 27 dibagi 3 adalah 9. Lalu 9 dibagi 3 adalah 3. Maka faktor dari 54 itu adalah 2 dikali 3 pangkat 3. Untuk 90, pertama bagi 2 itu 45, berikutnya dibagi 3, ini 15, lalu dibagi 3, hasilnya adalah 5. Faktor dari 90 adalah 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5. Untuk 168 bagi 2 itu 84, berikutnya dibagi 2, 42, lalu dibagi 2 adalah 21, dibagi 3 hasilnya adalah 7. Maka faktor dari 168 adalah 2 pangkat 1, 2, 3, 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 7. Maka KPK dari 54, 90, dan 168 adalah untuk bilangan yang sama gunakan pangkat tertinggi 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3 kali 5 kali 7, berarti ini 8 kali 27 kali 5 kali 7 itu adalah 7560. Cara yang kedua menentukan KPK dengan pembagian bersusun. Untuk langkah pertama, bagi bilangan-bilangan tersebut secara bersusun hingga hasil bagi semua bilangan adalah 1. Langkah kedua, kalikan semua pembagi. Untuk contoh 139, tentukan KPK dari 9, 15, dan 42. Jadi di sini kita cari dulu. Pertama buat dulu bagi 3. 9 bagi 3 adalah 3. 15 bagi 3 5. 42 bagi 3 itu adalah 14. Lalu berikutnya dibagi dengan bilangan 3. 3 bagi 3 hasilnya 1. 5 dibagi 3 nggak bisa jadi turun 5. 14 bagi 3 nggak bisa jadi turun aja 14 nya. Setelah itu dibagi 5. 1 bagi 5 ini habis 1. 5 bagi 5 1. 14 bagi 5 nggak bisa, jadi 14 ini turun. Lalu dibagi dengan 14. Ini 1 14, ini dibagi dengan 2. Bagi 2, 14 bagi 2 itu 7. Lalu dibagi dengan 7. Ini 1, 7 bagi 7 hasilnya adalah 1. Maka KPK dari 9, 15, dan 42 itu adalah 3 dikali 3 kali 5 kali 2 dikali 7. Ini sama dengan 630. Berikutnya tentukan KPK dari 90 dan 168 dengan pembagian bersusun. 90, 168. Jadi pertama di sini terlebih dahulu bagi 2, 90 bagi 2, 45, 168 dibagi 2, 84. Lalu 45 dibagi 3 adalah 15, 84 dibagi 3, 28. Lalu dibagi dengan 3. 15 bagi 3, 5. 28 dibagi 3 tidak bisa, jadi turun aja 28-nya. Lalu dibagi 5 bagi 5, 1. 28 bagi 5 tidak bisa, turun 28. Lalu 28 dibagi 2 adalah 14. Berikutnya 14 bisa dibagi 2, itu 7. Ini 1. Lalu 7 dibagi 7 adalah 1. Jadi hasilnya sudah 1. Maka KPK dari 90 dan 168 itu sama dengan 2 dikali 3
kali 3 kali 5 kali 2 kali 2 kali 7 sama dengan 2520.